Perkenalkan, saya Putri Melnianti dari Prodi D3 Keperawatan Belitung. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen dasar ventilasi mekanik. Nah, ventilasi mekanik itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah sumber daya atau sumber tenaga, yaitu input power. Nah, yang kedua adalah generator tekanan. Nah, di mana tekanan yang bisa berupa tekanan negatif atau juga bisa berupa tekanan positif. Nah, yang ketiga itu adalah sistem kontrol dan juga sirkuit. Nah, yang keempat itu transmisi atau mengubah tenaga dan juga sistem konversi. Nah, yang kelima itu adalah berupa output. Untuk output ini berupa grafik ventilator. Nah, yang pertama tadi sumber daya atau input power. Nah, di mana di sini ada 3 jenis sumber daya yang digunakan oleh ventilator. Yang pertama adalah ventilator yang bertenaga listrik atau electrically power ventilator, di mana ventilator bergantung sepenuhnya pada listrik, sehingga tidak memerlukan gas. Sedangkan yang kedua itu adalah pneumatically power ventilator atau ventilator yang bertenaga pneumatik. Nah, di mana tenaganya sepenuhnya itu berada pada sumber dari kompresor, sehingga tidak memerlukan listrik, tapi bisa biasanya berupa ventilator yang lama. Nah, kemudian untuk saat ini itu yang berada banyak di pasaran atau ada di ICU saat ini yaitu adalah combined power ventilator. Nah, di mana itu adalah kombinasi dari pneumatik dan juga elektrik. Jadi selain menggunakan sumber gas 50 PSI dan juga ventilator ini menggunakan listrik. Kenapa listrik? Karena listrik itu digunakan untuk memperkuat dan memberikan daya pada mikroprosesor. Karena pada ventilator umumnya itu sudah memiliki mikroprosesor. Nah, selanjutnya adalah tekanan. Nah, untuk tekanan generator itu ada 2, yaitu generator tekanan negatif maupun generator tekanan positif. Jadi tekanan negatif pada ventilator itu meskipun tidak dipakai, tapi bisa menghasilkan tekanan negatif pada permukaan tubuh. Jadi tubuh itu diberikan tekanan negatif karena jika tekanan negatif lebih rendah daripada tekanan atmosfer, itu maka udara akan berpindah dari yang positif ke yang negatif. Nah, jadi karena tekanan yang ada di rongga dada ini negatif, maka harapannya adalah udara berpindah dari luar masuk ke dalam paru-paru pasien. Tapi ventilator ini tipenya adalah tipe lama. Jadi di mana ini sering dikenal dengan zaman dulu adalah air lonlang. Nah, selanjutnya yaitu ventilator tekanan positif. Jadi ventilator yang ada saat ini itu disebut dengan positive pressure ventilation, di mana gas mengalir ke paru-paru karena ventilator membentuk perbedaan tekanan dengan menghasilkan tekanan positif pada jalan napas. Jadi bedanya adalah kalau di sini itu yang dibuat positif adalah udara yang ada di jalan napas, sehingga harapannya udara bisa masuk ke paru-paru. Nah, pada kasus di sini pengiriman volume tergantung itu pada tekanan yang ada di alveoli serta compliance paru atau kemampuan paru untuk mengembang dan mengempis, dan juga elastisitas dinding dada.
Jadi seperti yang dapat kita lihat bahwa diberikan tekanan positif melalui jalan napas pasien yang harapannya adalah atmosfernya lebih rendah dan udara akan masuk ke mesin paru-paru pasien, karena paru-paru pasien di sini tegangannya negatif atau lebih rendah. Nah, selanjutnya adalah sistem kontrol dan sirkuit. Untuk sistem kontrol dan sirkuit itu dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama adalah open dan close. Kemudian yang selanjutnya adalah control panel atau user interface. Kemudian yang ketiga adalah sirkuit pneumatik. Nah, di mana sirkuit pneumatik ini ada dua, yaitu internal pneumatic circuit dan juga external pneumatic circuit atau lebih dikenal dengan BACSIM. Apa itu? Pertama, open and closed loop system atau sistem terbuka dan sistem tertutup. Nah, yang pertama adalah sistem yang terbuka. Apa sih sistem yang terbuka itu? Nah, sistem yang terbuka adalah operator atau dokter mengatur kontrolnya itu berubah menjadi volume tidal, sehingga ventilator hanya bertugas mengirimkannya saja, perlu memonitor apakah yang dikirimkan cocok atau tidak. Nah, sehingga dapat dilihat di sini biasanya bahwa kalau di ventilator yang zaman dulu yaitu hanya di set volume 500. Nah, kemudian ventilator akan mengirimkan ke pasien, tapi tidak mendapatkan feedback. Nah, yang kedua adalah sistem closed loop system, disebut sebagai sistem yang cerdas. Kenapa? Karena sistem ini membandingkan antara yang dikirimkan dan dengan yang diterima oleh si pasien ini. Nah, kemudian dia tertutup. Nah, tertutup ini artinya itu bahwa parameter volumenya yang pasien dikirim, kemudian yang kembali juga dikirim. Nah, kemudian apakah perlu dilakukan pengaturan atau tidak? Sehingga di sini bahwa sistem ini dikatakan sistem yang cerdas. Jadi ventilator bisa menilai berapa yang dikirimkan dan berapa yang diterima. Nah, selanjutnya adalah tentang user interface. Apa itu? Jadi user interface adalah sistem kontrol internal yang membaca dan menggunakan setting operator untuk mengontrol fungsi mekanisme ventilator. Nah, gampangnya user interface ini adalah tampilannya muncul di ventilator. Nah, user interface ini ada yang menggunakan knob untuk mengaturnya. Ada yang juga menggunakan touch screen, tergantung pada tipe ventilator apa yang digunakan. Nah, jadi user interface ini intinya adalah apa yang tampak di layar itu dan apa yang digunakan untuk mengatur. Nah, kontrolnya berupa knob atau berupa touch screen. Nah, selanjutnya adalah sistem kontrol dan sirkuit, di mana ada dua sirkuit yang mengatur pada ventilator. Yang pertama adalah sistem pneumatik internal, yaitu sistem pneumatik internal itu berada di dalam ventilator. Sistem filternya disebut dengan internal pneumatic circuit untuk ventilator yang terbaru, yang canggih, yang saat ini sistem internal pneumatik sirkuitnya berada di dalam dan tidak bisa dilihat, tidak seperti ventilator yang zaman dulu. Nah, yang selanjutnya adalah namanya external pneumatic circuit.
atau sirkuit pneumatik eksternal, di mana sering kita mengenal sebagai sirkuit pasien. Jadi sirkuit ini itu bisa menghubungkan ventilator ke jalan napas buatan. Nah, dari si pasien seperti apa yang bentuknya itu seperti sirkuit pasien yang ada yang kita lihat saat ini. Jadi yang membedakannya adalah beberapa ventilator yang istilahnya adalah line. Nah, expiratory itu berada di luar sehingga kelihatan, tapi ada juga yang berada di dalam. Untuk ventilator yang baru saat ini kebanyakan adalah sistem atau katup ekspirasinya di dalam, sehingga kita tidak bisa melihat, kita hanya bisa melihat potnya saja. Potnya itu ada pot inspirasi maupun pot ekspirasi, di mana pot inspirasi ada katupnya. Nah, pot ekspirasi juga ada katupnya. Nah, selanjutnya sistem transmisi tenaga, di mana ventilator akan bisa mengatur output yang diatur oleh ventilator. Jadi ada dua yang umum, yaitu berupa kontrol volume atau kontrol akhir. Mungkin itu saja video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.